Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Adi. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Adi, kemarin kan saya sudah observasi kan ke kelasnya Pak Adi ketika Pak Adi melakukan pembelajaran di kelas. Siap. Ya. Setelah kemarin Pak Adi sempat bercerita kan tentang permasalahannya, Pak Adi mengalami kendala-kendala di kelas beberapa dan juga ingin melakukan perbaikan di kelas. Betul. Tadi kemarin setelah kita diskusi dan menemukan beberapa solusi ya yang kemudian Pak Adi terapkan di kelas itu, bagaimana perasaan Pak Adi setelah menerapkan apa yang kita diskusikan kemarin? Baik, terima kasih Pak Mazhar. Setelah saya menerapkan berbagai saran dari Bapak Mazhar ini dalam sebuah pembelajaran, saya merasa sangat senang sekali. Artinya saya senang karena beberapa yang ingin saya tuju, beberapa yang ingin saya harapkan itu terwujud. Di antaranya yang paling menonjol keaktifan Bapak. Sebelumnya begitu tidak aktifnya atau yang aktif hanya beberapa saja. Sementara dalam pembelajaran yang baru saja kita laksanakan sangat aktif sekali. Begitu Bapak. Baik Pak Adi, terima kasih. Jadi Pak Adi kemarin waktu sebelum praktek di kelas ya, sebelum saya observasi kan Pak Adi mengatakan bahwa tujuannya itu adalah ingin meningkatkan nilai anak-anak ya, agar berada di atas KKM. Bisa KKM 75 yang mungkin nilainya bisa 80 atau 85 Pak Adi. Kemudian Pak Adi setelah melakukan kemarin itu, kira-kira apa rencana Pak Adi selanjutnya ya, agar anak-anak itu nilainya itu benar-benar bisa berada di atas KKM Pak Adi? Terima kasih. Rencana saya yang pertama adalah mempertahankan itu. Artinya apa yang sudah saya lakukan, diantaranya pembelajaran bervariasi ya, metode yang bervariasi akan tetap saya pakai itu variannya. Jadi tidak kembali ke awal cuma ceramah saja ya. Itu yang kedua, mungkin juga dalam sebuah metode, katakanlah metode praktik, anak-anak yang melakukan sesuatu itu akan kami sajikan beberapa LK yang juga bervarian supaya anak-anak lebih aktif lagi itu. Kemudian Pak Adi, kalau menurut Pak Adi kemarin itu untuk mencapai ya, untuk hasil KKM di atas hasil nilai di atas KKM itu, Ya. apa yang perlu Pak Adi tingkatkan lagi? Dari kemarin cara Pak Adi mengajar kan Pak Adi sempat bilang bahwa kayaknya ada yang kurang ya. Betul. Kira-kira apa yang perlu Pak Adi tingkatkan agar anak-anak itu nilainya bisa di atas KKM? Iya, terima kasih. Yang harus saya lakukan adalah yang pertama mempelajari ya, semakin mempelajari kira kebutuhan anak itu untuk belajar apa aja itu. Misalkan ada anak-anak yang condong dalam metode ceramah, itu kami harus tetap ada ceramah. Ada beberapa anak yang kecenderungan belajarnya bisa baik melalui kegiatan praktik, itu kami juga akan tetap ada praktik. Sementara ada yang anak-anak itu bisa belajar dengan baik dengan melihat atau menonton video. Dan juga akan saya pelajari juga, mungkin beberapa anak yang lain juga ada kecenderungan cocok belajar di metode apa gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Adi, kemarin kan kita sempat diskusi dengan permasalahannya Pak Adi. Ya. Kita menemukan bahwa solusinya itu satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kira-kira untuk kedepannya Pak Adi, apakah Pak Adi ada keinginan untuk lebih memperdalam tentang metode pembelajaran berdiferensiasi mungkin dengan pelatihan, seminar, workshop atau apa? Iya, betul pasti itu. Intinya saya tertarik sekali. Saya ingin mengembangkan apa yang sudah kita laksanakan ini. Di antaranya dengan saya ingin mengikuti workshop, pelatihan-pelatihan tentunya dengan mungkin mencari referensi atau pembelajaran dari media sosial juga. Intinya saya ingin mengembangkan ini hal-hal tersebut. Kemudian Pak Adi, ketika Pak Adi melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, apakah Pak Adi mengalami hambatan-hambatan gitu? Nah, sekiranya mungkin kok susah ya ternyata pembelajaran berdiferensiasi? Ada sih. Sepertinya ada di saya sendiri. Ini saya belum terlalu terbiasa ya. Baru mencoba kemarin dan hasilnya kan sudah lumayan. Intinya saya harus membiasakan diri dengan pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira Pak Adi, yang paling sulit di pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Yang paling sulit ketika kita menginginkan anak untuk berpartisipasi misalkan dalam metode pembelajaran yang modelnya praktik. Kadang-kadang anak ada yang malu, ada yang enggan dan sebagainya. Itu menurut saya harus kita pelajari sebagai guru bagaimana anak-anak ini
bisa belajar sesuai dengan keinginan dia gitu. Begitu Bapak. Kemudian berarti setelah ini Pak ya, setelah kita diskusi, kemudian berarti melakukan kita melakukan observasi ya, berarti kemudian kita juga pasca observasi sekarang harapan kedepannya itu setelah kegiatan ini apa Pak? Mungkin berarti ingin sesuatu apa yang ingin dilanjutkan atau bagaimana? Ya, harapan saya pada intinya saya ingin seperti tujuan utama ya, hasil belajar di kelas saya meningkat dan terus meningkat. Harapan juga untuk mewujudkan itu saya harus berkembang, harus melakukan apa-apa yang bisa menjadi solusi dari itu semuanya. Dan terutama yang sudah saya lakukan gitu. Jadi pembelajaran diferensiasi namanya ya. Ya betul. Itu akan saya lakukan terus dan akan saya kembangkan. Saya harus belajar. Begitu Bapak. Baik berarti terima kasih Pak ya untuk kegiatan kita selama dari pra observasi, Ya. kemudian observasi sampai pasca observasi sekarang. Saya berharap berarti tetap semangat ya, Ya, semangat. untuk terus belajar mendalami itu pembelajaran diferensiasi. Juga nanti ada yang lain juga tentang mengenal emosional anak juga. Ya, Nah itu nanti setelah itu kita akan menyebarluaskan lagi pemahaman ini ke teman-teman yang lain. Dan semoga metode ini, pembelajaran ini bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, oke. Terima kasih Pak. Saya yang terima kasih dibantu dalam pelajaran saya. Kemudian sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.